Nah, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, siang hari ini kami sudah siapkan hati kami untuk menangkap setiap pesan, untuk menangkap setiap isi hatimu. Kami bersyukur Bapa di surga, oh Engkau tempatkan kami di RSC. Engkau tempatkan kami di tempat orang-orang yang sakit, supaya kami bisa menolong mereka yang sakit. Engkau tempatkan kami di rumah sakit jiwa, supaya kami bisa berfungsi sebagai bait Allah, menyalurkan kasih-Mu kepada orang-orang yang terluka hatinya, yang terluka jiwanya. Sehingga melalui kuasa dan otoritas yang Kau taruh dalam hidup kami berfungsi Tuhan, seperti amanat-Mu sebelum Engkau naik untuk tinggal bersama-sama dengan Bapa di surga. Engkau berkata, sembuhkanlah yang sakit, usirlah setan-setan. Dan hari ini kami mau menangkap setiap pesan-Mu ya Bapa di surga. Kami mau menangkap setiap pesan. Mari berbicara kepada kami, urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Shalom. Hari ini kita bicara tentang pengurapan yang sebetulnya dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Dan saya bersyukur saya boleh melayani di Rumah Sakit Jiwa Amino di Semarang. Bukan kebetulan, bukan Tuhan iseng-iseng saya ditaruh di tempat itu, tetapi supaya hati Tuhan sampai kepada teman-teman yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit jiwa ataupun teman-teman yang diberi kepercayaan untuk bisa melayani di rumah sakit jiwa. Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai 20. Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai dengan 20. Anak-anak Skewa. Juga beberapa tukang jambi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari orang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?" Ayat 16. Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka, menggagahi mereka semua, dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak, atau kalau sekarang di kurs rupiah jutaan itu ya harganya. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Saya minta maaf karena Tuhan mengingatkan kepada saya ketika saya dipanggil di rumah sakit jiwa adalah untuk berdoa untuk kesembuhan mereka. Dan saya minta teman-teman yang ada di rumah sakit jiwa, Bapak Ibu sudah diberi yang namanya kepercayaan. Ibaratnya Tuhan itu minta tolong
kepada Bapak Ibu semua yang hari ini diberi kepercayaan di rumah sakit jiwa untuk Bapak Ibu berfungsi seperti yang Tuhan mau. Sorry ya. Oke. Bapak berikanlah aku kekuatan, urapi setiap kami, baik kami yang mendengar maupun hamba-Mu yang menyampaikan pesan-pesan-Mu hari ini. Urapi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Please Tuhan, please. Oke. Hari ini kenapa kok saya mengambil judul ini, karena memang Tuhan kasih judul ini, ya bukan iseng-iseng, tetapi memang Tuhan kasih judul ini. Karena kita harus belajar, Bapak Ibu yang dipanggil bekerja di rumah sakit jiwa, bukan Tuhan iseng-iseng taruh Bapak Ibu semuanya di rumah sakit jiwa, tetapi ada satu destiny ilahi yang Tuhan inginkan, engkau mengerjakannya seperti yang Tuhan mau. Ya, dari cerita anak-anak Skewa ini, anak-anak Skewa ini adalah tukang jampi ya, tukang jampi atau ahli nujum atau dukun-dukun ya, dukun-dukun, ahli jampi atau peramal paranormal begitu ya istilahnya. Nah, pada kisah para rasul 19 ini sebelumnya diceritakan bahwa Paulus mengadakan banyak sekali mujizat-mujizat. Bahkan sapu tangan yang habis dipakai oleh Paulus, dibawa oleh orang-orang yang sakit, ditumpang tarangankan, ditaruhkan di tempat orang sakit, dan orang sakit itu sembuh. Dan pelajari di kisah para rasul 19 ayat 12. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Artinya bahwa kita ini, Paulus, kita semuanya dipanggil, diberi kuasa otoritas untuk menolong orang-orang yang sakit dengan doa-doa kita dan untuk mengusir roh-roh jahatnya. Nah, perhatikan kenapa anak-anak Skewa tidak bisa mengusir roh-roh jahat itu, bahkan terjadi yang namanya serangan balik, ayat 15. Ya, sebelumnya ayat 14 ayat 13 ya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Jadi perhatikan anak-anak Skewa ini mencoba mengikuti seperti yang dilakukan oleh Paulus. Ya, anak-anak Skewa ini mencoba mengikuti apa yang dikerjakan oleh Paulus, tetapi mereka menggunakannya ini sebagai rapalan ya. Dalam nama Yesus, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Anak-anak Skewa ini mengucapkan itu, menolong orang yang kerasukan setan dengan memakai demi nama Yesus. Itu sebagai rapalan, bukan karena hubungan, bukan karena dia mengerti bahwa dia anak Allah, dia percaya Yesus, maka dia mengusir setan. Tetapi anak-anak Skewa ini adalah kehidupannya adalah ahli nujum atau orang yang berkecimpung di dalam perdukunan, kuasa kegelapan ya. Tetapi dia mencoba memakai demi nama Yesus karena dia sedang ketemu dengan orang yang kerasukan. Nah, perhatikan ayat 14, mereka yang melakukan hal itu adalah 7 anak dari orang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapakah kamu? Jadi perhatikan Bapak Ibu, di alam roh kita ini dikenal baik oleh iblis, baik oleh Tuhan, baik oleh para malaikat. Di alam roh kita tidak bisa membohongi siapa diri kita. Oke, dan iblis mengenal dengan baik siapa orang-orang yang benar-benar anak Allah dan siapa yang bukan. Makanya roh jahat ini
berkata, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, tetapi kamu, siapa kamu? Nah, mungkin Bapak Ibu itu mengimajinasikan ini bagaimana? Apakah roh jahat itu bisa berkata-kata? Ya, melalui orang yang kerasukan tadi. Jadi orang yang kerasukan tadi, waktu orang-orang Skewa itu mendoakan, keluar demi nama Yesus, maka orang yang kerasukan itu teriak begini, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, tapi kamu itu siapa? Nah, itu lewat orang yang kerasukan tadi. Nah, akhirnya orang yang kerasukan tadi itu menyerang 7 anak Skewa itu, memukuli, membuat mereka telanjang. Artinya apa? Dipermalukan. Ya. Ayat 16. Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka, menggagai mereka semua, dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Ini memang satu peristiwa yang memalukan ya, karena dia kalah dengan orang yang kerasukan tadi. Tetapi di ayat berikutnya adalah hal tersebut dipakai oleh Tuhan untuk membalikkan keadaan. Jadi orang-orang di situ, sekumpulan orang-orang ahli nujum tersebut, mereka yang pernah bergabung dengan anak-anak Skewa itu, mereka kemudian mengumpulkan kitab-kitab ramalannya, ya, kitab-kitab nujumnya dikumpulkan, dibakar, dan mereka kemudian mengikut Yesus. Ada sesuatu kejadian yang diubahkan hari itu. Tetapi saya yang mau saya sampaikan hari ini adalah bahwa kita dipanggil untuk mendoakan, menyembuhkan, ya. Coba kita buka di Matius 10 ayat 1 sampai 4. Matius 10 ayat 1 sampai Matius 1. Matius 10 ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya, memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ini firman Tuhan ya. Saya tidak membuat-buat ya. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita kerjakan untuk melayani jiwa-jiwa, untuk melayani Tuhan, itu selalu ada dasar firman-Nya. Ya. Yesus memanggil 12 muridnya, memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat, melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Lukas 10 ayat 9. Lukas 10 ayat 9. Sembuhkanlah orang-orang yang ada di situ, yang orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Lukas 10 ayat 17 sampai 20. Lukas 10 17 sampai 20. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberi kuasa kepada kamu untuk menginjak jengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Menurut Bapak Ibu, kenapa kok ada hubungannya antara saya menyembuhkan orang, saya mengusir setan-setan, dan nama saya terdaftar di surga? Kenapa ada hubungannya dengan nama terdaftar di surga? Apa hubungannya? Waktu saya bisa mengalahkan iblis, Bapak Ibu bisa mengalahkan iblis, Bapak Ibu berfungsi menyembuhkan orang-orang, maka namamu tertulis di dalam buku kitab kehidupan. Namamu ada di dalam buku kitab kehidupan.
korelasinya. Orang yang sudah bisa mengusir setan, artinya hidupnya sudah tidak dikuasai oleh setan. Seolah orang yang bisa mengusir setan, artinya hidupnya sudah tidak dikuasai oleh setan, tetapi hidupnya dikuasai oleh Roh Tuhan. Sampai di sini paham? Orang yang sudah dikuasai oleh Roh Tuhan, sudah pasti dia milik Yesus. Sudah pasti milik Yesus. Tetapi orang-orang yang masih dikuasai oleh roh-roh jahat, apa misalnya? Ada kebencian, ada iri hati, ada roh-roh mamon, ada roh-roh tidak bisa mengampuni, ada roh-roh dunia, Galatia 4 ayat 9. Maka namamu belum tentu ditulis di dalam buku kehidupan karena engkau masih di dalam perhambaan dengan roh-roh dunia, nggak bisa ngusir setan. Itu ya. Markus 16 ayat 14 sampai 18. Maaf Mbak Novi karena ini saya tambahan ya. Hari ini kita belajar banyak ayat, minta tolong untuk dicatat baik-baik. Karena tadi sebelum saya memasuki Zoom ini Tuhan mengingatkan kembali ketika kita dipanggil untuk berada di rumah sakit jiwa itu Tuhan nggak iseng-iseng panggil kita di rumah sakit jiwa ya. Tuhan nggak iseng-iseng. Ada agenda apa yang harus kau kerjakan. Akhirnya ia menampakkan diri, Markus 16 ayat 14 sampai 18. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Garis bawahi, mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Aku nggak percaya ada orang mengusir setan. Aku nggak percaya ada orang bisa mendoakan orang sakit sembuh. Aku tidak percaya. I'm sorry, aku tidak percaya. Dia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Jadi perhatikan dua hal ini. Bapak Ibu, siapapun kita, hari ini bersihkan hatimu dari semua kenajisan rohani, iri hati, sakit hati, dendam, semua kusta-kusta rohani di dalam hati kita. Supaya kita hatinya tidak degil, tetapi hatinya murni, hatinya bersih. Ya. Dan yang kedua, engkau harus memiliki iman. Nah, hari ini Tuhan berkata, mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Nah, ayat selanjutnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini adalah amanat agung. Amanat itu harus dikerjakan. Apabila Bapak, Ibu, orang tua mau meninggal, dia memberikan amanat, amanat itu harus dikerjakan. Dengarkan, amanat itu harus dikerjakan. Ya kan? Nah, ini apalagi yang memberi amanat adalah Tuhan Yesus. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Ya, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Terus, siapa yang percaya dibaptis diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Yang penting Bapak Ibu itu orang. Ya, saya orang, Bapak Ibu orang, dan percaya kepada Yesus Kristus. Maka engkau memiliki tanda-tanda, yaitu mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Ini bicara engkau tidak bisa dihipnotis ya. Bapak Ibu hari-hari ini terlalu banyak hipnotis bahkan lewat handphone ya. Engkau disuruh memberitahu identitasmu, manut aja, dikasih identitasnya, dikasih nama ibu kandungnya. Tulis, akhirnya dibobol ATM-mu. Ya, karena apa? Pakai hipnotis. Nah, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, hatinya bersih, tidak degil, dan dia ada iman,
tidak bisa ditenung, tidak bisa disantet, tidak bisa dihipnotis. Ya, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit ini sembuh. Markus 16 ayat 14 sampai 18. Artinya dari beberapa ayat yang saya sampaikan hari ini jelas bahwa adalah perintah Tuhan untuk kita berdoa untuk kesembuhan saudara-saudara kita yang sedang mengalami sakit ataupun mereka yang sedang diikat oleh roh-roh jahat. Dan itu kita diberi kuasa otoritas. Nah, bagi Bapak Ibu yang berkata begini, aku tidak punya karunia itu bukan karunia. Itu menandakan level iman seseorang. Ketika level imannya seseorang itu makin naik, dia makin menjadi pelaku seluruh firman itu dia alami. Ya, dia alami karena dan itu juga adalah amanat yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita untuk menolong orang-orang. Ya, pelan-pelan. Nah, hari ini saya juga ingin menyampaikan bahwa di dalam hidup kita ini ada Roh Kristus, di dalam diri kita ini ada Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roh Kristus itu juga tinggal di dalam kita. Waktu kita mentaati firman, kita mengasihi firman, kita mentaati firman, maka Roh Kristus itu juga diam di dalam kita. Roh Kristus itu Kristus sendiri, yaitu Kristus sudah menang atas iblis, dosa, dan maut. Ada di dalam diri kita. Maka di dalam diri kita ada yang namanya roh yang berkemenangan. Ya. Kalau yang Bapak Ibu tadi malam mengikuti Zoom saya, bagian yang ketiga ya dari 7 prinsip itu adalah kita ini memiliki roh yang berkemenangan. Coba dibuka di Galatia 5 ayat 16. Galatia 5 ayat 16. Maksudku, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kalau saya membacanya dari King James, yang bahasa Inggris, itu hiduplah oleh roh itu walk in the spirit. Walk in the spirit. Berjalan di dalam roh. Engkau berjalan memakai kakimu. Kakimu dipakai untuk menginjak iblis. Menginjak-injak roh-roh jahat. Waktu kamu menginjak-injak roh-roh jahat, ya, roh jahat tidak memperhambamu. Ya, kebalikannya dari engkau menginjak roh jahat adalah roh jahat itu menginjak-injak engkau. Nah, ini saya ulang. Maksudku, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hidup di dalam roh. Walk in the spirit. Walk in the spirit. Pakai kaki. Injak iblis pakai kaki. Posisi iblis itu sebetulnya ada di bawah kakimu. Karena Tuhan sudah memberikan kepadamu kuasa dan otoritas itu. Dan itu ada di dalam dirimu. Pakailah kuasa itu untuk menolong saudara-saudara kita, untuk menolong keluarga kita. Saya mau kasih ilustrasi seperti ini. Kita semua punya rumah. Entah itu rumah kontrakan, entah itu rumah kita sendiri. Waktu kita teledor, tidak mengunci pintu pada waktu malam hari atau siang bolong, engkau buka pagar, tiba-tiba ada orang nyelonong masuk di dalam rumahmu, dan engkau melihat orang asing masuk di dalam rumahmu dan mencoba mengambil televisimu, mencoba mengambil barang-barang yang berharga yang kau miliki di dalam rumah. Apa yang kita kerjakan? Hei, maling, betul, begitu ya? Apa yang harusnya kita kerjakan? Tetapi waktu engkau ini sama,
Waktu engkau itu ada iblis masuk di dalam rumahmu, menghancurkan anak-anakmu, menghancurkan keluargamu, menghancurkan kesehatanmu. Engkau cuma diam saja dan berkata, aku tidak ada karunia itu. Aku tidak ada karunia itu. Aku tidak bisa mengusir setan. Ya sudah, habislah anak-anak itu dikuasai oleh roh jahat. Habislah tubuhmu dikuasai oleh roh jahat, karena iblis itu memang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi saya hari ini hanya mengingatkan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa semua yang sudah ditulis di dalam Alkitab itu jangan hanya sebagai informasi, tetapi apakah kita sudah menjadi bagian dari firman tersebut. Firman itu di Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kuk perhambaan bicara apa? Engkau masih di dalam perhambaan dengan dosa. Artinya iblis ada di atas kepala kita, menginjak-injak kita. Posisi kita harusnya ada di Galatia 5 ayat 16. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Walk in the spirit. Habisi itu iblis dengan kamu injak. Ya, kalau kita ingat di Kejadian 3 ayat 15 nih, sorry ya Mbak Novi, ini ayat itu tiba-tiba nongol aja. Itu Tuhan Yesus, bukan Tuhan Yesus, waktu itu masih Bapa ya, masih Allah. Ketika menemui ular yang membuat Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Tuhan berkata, keturunanmu akan menginjak kepalamu. Betul? Kejadian 3 ayat 15 kalau nggak salah. Coba nanti dicari lagi ya. Kejadian 3 kalau nggak salah. Pokoknya pada waktu Adam dan Hawa itu jatuh di dalam dosa, Tuhan berkata, Tuhan menubuatkan iblis itu, engkau akan diinjak oleh keturunan perempuan ini. Ya, artinya yuk lakukan apa yang harus kita kerjakan supaya hidup kita di dalam kemenangan demi kemenangan ya. Saya pernah mengajarkan kepada teman-teman tentang level otoritas kita. Nomor 1 di atas itu adalah Allah sendiri, Tuhan Yesus. Di bawah Tuhan itu adalah anak Allah. Semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, anak Allah, disebut sebagai anak Allah. Ya, Yohanes 1 ayat 12. Engkau disebut sebagai anak Allah. Di bawah anak Allah ada siapa? Malaikat. Ini malaikat. Ini orang benar atau anak Allah. Di bawahnya ada malaikat, di atasnya ada Tuhan. Dahsyat kan? Jati dirimu. Terus di bawah malaikat ada siapa? Iblis. Ini iblis. Di bawahnya malaikat ada iblis. Di bawah iblis ada siapa? Orang fasik. Di bawah iblis ada siapa? Orang fasik. Nah, saya kasih gambarannya. Kalau ada orang itu, atau kalau ada iblis itu bisa mengalahkan seseorang. Kalau ada iblis bisa mengalahkan seseorang, bisa mengalahkanmu, itu ada 2 sebab. 1, karena orang itu tidak tahu jati dirinya sebagai anak Allah yang diberi kuasa dan otoritas untuk menginjak ular, kalajengking, untuk menginjak musuh. Musuhmu bukan saudaramu. Musuhmu bukan saudaramu, bukan mertuamu, bukan siapapun yang ada di samping. Musuhmu adalah iblis, kuasa kegelapan yang menguasai orang itu. Ya. 1, dia tidak tahu jati dirinya sebagai anak Allah. Yang kedua, kenapa ada orang-orang dikalahkan oleh iblis? Yang kedua, memang orang itu adalah orang fasik.
Sampai di sini paham? Tuhan, anak Allah. Di bawah anak Allah ada? Di bawah anak Allah ada siapa? Malaikat. Di bawah malaikat ada siapa? Iblis. Di bawah iblis ada siapa? Orang fasik. Di bawah iblis ada orang fasik. Oleh karena itu orang fasik tidak bisa mengusir setan. Karena dia sendiri dikuasai oleh setan. Kan gitu. Yang saya biasa berkata, jeruk makan jeruk. Ya, you ngapain ngusir-ngusir gue? Kan kita temenan. Temenan, ngapain ngusir-ngusir? Jadi seperti itu. Skewa, 7 orang Skewa, anak Skewa tersebut. Kenapa dia tidak bisa mengusir setan? Bahkan dia dipermalukan di hadapan banyak orang karena Skewa termasuk kategori orang fasik. Kenapa dia disebut orang fasik? Karena dia dukun, ahli jampi, ya, ramal, tukang tenung. Sama-sama pakai kuasa gelap. Sehingga Skewa ini tidak bisa mengusir setan. Ciri-ciri orang fasik, Mazmur 36 ayat 2. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Ayat 4, perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Hati-hati ya, yang suka berbohong, apapun alasannya, dengan tipu daya, itu menjadikan kita posisinya orang fasik. Yang kedua, Mazmur 10 ayat 2-4. Orang fasik itu giat memburu orang yang tertindas. Orang fasik itu memuji-muji keinginan hatinya, mengutuki dan menista Tuhan, menganggap Allah tidak ada. Nah, Ayub 36 ayat 13. Ayub 36 ayat 13, saya memakai yang versi mudah dibaca. Orang yang tidak peduli kepada Allah selalu kepahitan. Selalu kepahitan. Selalu kepahitan. Bahkan bila Allah menghukum mereka, sudah dihukum Tuhan, sudah ditegur Tuhan, sudah diproses Tuhan, mereka tidak mau berdoa kepada Allah dan minta tolong. Ya, itu ciri-ciri orang fasik. Kemudian Amsal 29 ayat 7, orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengetahuinya. Orang lemah itu siapa? Orang sakit itu lemah. Orang sakit, orang yang dikuasai oleh roh jahat, orang yang sedang kerasukan, ini butuh pertolongan. Itulah orang lemah. Tetapi orang fasik itu tidak peduli dengan orang lemah. Ya, dia tidak memiliki belas kasihan dan tidak peduli lah ya, cuek itu. Yang selanjutnya ciri-ciri orang fasik adalah bermuka tebal ya. Amsal 21 ayat 29. Orang fasik bermuka tebal, tetapi orang jujur mengatur jalannya. Orang fasik bermuka tebal, tetapi orang jujur mengatur jalannya. Bermuka tebal itu apa? Tidak punya malu.
tidak punya malu. Ya, ya bisa diterjemahkan sendirilah orang-orang yang tidak punya malu itu yang bagaimana. Nah, dari bacaan dari pelajaran hari ini yang sudah saya sampaikan, mari kita pakai setiap firman yang sudah kita dengar itu untuk mengeksposisi gelap di dalam diri kita. Mungkin karena kita sudah terlalu biasa melihat orang sakit jiwa karena kita pekerjaannya di rumah sakit jiwa. Kita sudah terlalu biasa dengan melihat orang sakit karena memang kantor kita di rumah sakit. Kita tidak care lagi, kita tidak peduli lagi, kita tidak mendengar lagi suara Tuhan yang berkata, doakan orang yang sakit, sembuhkanlah mereka, usirlah setan-setan dari orang-orang yang kerasukan. Hari ini, biar firman yang kita terima ini mengeksposisi gelap dalam diri kita. Bagi Bapak Ibu yang ditugaskan di rumah sakit jiwa, ini adalah kesempatan untuk kita melayani jiwa-jiwa di sekeliling kita. Praktek dulu di rumah kita masing-masing. Coba perhatikan keadaan keluarga demi keluarga. Ada begitu banyak sekarang ini keluarga yang diserang oleh kuasa kegelapan dengan roh-roh depresi. Depresi itu sebetulnya dimulai dari luka batin, ya. Batinnya, hatinya terluka, bisa dimulai dari sejak dalam kandungan, bisa karena perjalanan kehidupannya mengalami banyak kekecewaan demi kekecewaan, sehingga ada luka, ada trauma, dan tidak ada orang yang menolong untuk menyembuhkan lukanya, tidak ada orang yang mendampinginya di dalam kebenaran firman Tuhan, tidak ada yang mendoakannya, sehingga luka itu seperti pintu yang terbuka, roh-roh jahat masuk membelenggu hidupnya. Nah, itulah kenapa sekarang banyak sekali keluarga-keluarga yang mengalami depresi akibat goncangan ekonomi yang saat ini sedang terjadi, mungkin sedang mengalami yang namanya di PHK atau mengalami pengurangan tenaga kerja, engkau nggak siap, sehingga hatimu hatimu merasa engkau ditolak gitu ya. Kemudian ada rasa takut, ada rasa khawatir, itu seperti membuka pintu hatimu untuk mempersilahkan iblis-iblis masuk dan menduduki hidupmu. Dan engkau menjadi orang-orang yang tidak berkemenangan, orang-orang yang kalah. Ya, sementara firman berkata, jika engkau percaya kepadaku, engkau percaya kepada Yesus Kristus, engkau melakukan firman-Ku, engkau mengasihi aku, engkau melakukan firman-Ku, maka kami akan tinggal di dalam kamu. Ya, artinya ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus tinggal di dalam saya, maka saya ini adalah orang-orang yang hidup di dalam kemenangan demi kemenangan. Seharusnya seperti itu. Jangan izinkan roh-roh dunia itu masuk di dalam hati kita dengan kita membiarkan ada luka batin dan dosa yang tidak kita selesaikan. Minta Roh Kudus mengekspos sisi gelap di dalam diri kita. Minta roh pertobatan. Ya. 2 Tawarikh 7 ayat 14. 2 Tawarikh 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa serta memulihkan negeri mereka. Artinya waktu kita mau merendahkan diri, oh Tuhan, aku sudah salah, aku sudah tidak peduli dengan sesamaku, aku tidak mengerjakan amanat-Mu,
Ampuni Tuhan, aku pikir itu hanya kerjaan hamba-hamba Tuhan, hanya kerjaan romo, pastor, atau orang-orang yang diutus dari gereja. Aku pikir cuman mereka, Tuhan, yang diutus untuk mengerjakan itu. Ternyata itu adalah amanat-Mu. Sebelum Engkau naik ke surga, Engkau perintahkan kami untuk mendoakan orang yang sakit, tumpang tangan pada orang sakit sembuh, ayatnya ada. Dan mengusir setan-setan, ayatnya ada. Dan itu adalah amanat Tuhan Yesus kepada orang-orang yang percaya. Ya. Nah, waktu kita sudah mengakui dosa kita, Tuhan, ampuni aku kesombonganku. Tuhan, aku sungguh-sungguh mencari wajah-Mu. Ampuni aku dan aku mau mengerjakan bagianku. Ketika Engkau memanggil aku berhadapan dengan orang sakit, apa yang harus aku lakukan? Aku mengerti. Yesaya 31 ayat 6, bertobatlah hai orang Israel kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Hari ini saya mau mengajak kepada semua teman-teman, baik yang diikuti Zoom maupun yang teman-teman yang ada di rumah sakit jiwa, bukan iseng-iseng Tuhan memanggil kita untuk melayani atau untuk bekerja di rumah sakit jiwa, tetapi ada agenda Bapa yang harus kita kerjakan dengan baik. Mari kita kerjakan dengan baik. Bu, tapi aku takut loh Bu, kalau lu lagi ada orang kerasukan itu aku takut. Nanti malah aku jadi kayak anak skewa, malah aku nanti diserang. Tadi saya sampaikan, setiap anak-anak Tuhan harus memiliki level rohani yang makin hari makin naik. Jangan engkau begitu-begitu saja sebagai anak Tuhan. Ya, harus ada yang namanya level yang makin naik, makin naik, makin naik. Makin mengerti firman, makin menjadi pelaku firman, menjadi satu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketika kita sudah menjadi satu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita sudah beres dengan diri kita sendiri, beres dengan mamon. Maka kita tuh jadi satu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di situ ada kuasa, ada otoritas, ada kunci-kunci yang Tuhan berikan. Nah, waktu engkau berkata, iblis anyah dari orang ini, mereka akan pergi. Bapak Ibu harus mencobanya. Kalau engkau tidak mencobanya, engkau tidak tahu bahwa di dalam dirimu ada kuasa otoritas yang besar yang Tuhan berikan kepadamu. Bu, waktu saya mencoba, iblis itu tetap jenggelek, tetap dia malah ngetawain saya. Enggak apa-apa, itu mungkin belum saatnya. Tapi coba lagi. Nanti ada pasien lagi, coba lagi. Tumpangin tangan atas orang-orang yang sakit. Coba. Sampai orang itu benar-benar mengalami kesembuhan. Karena itu firman ya dan amin. Saya mengajak kepada semua teman-teman untuk melakukan bagian kita. Nanti bagian sembuh atau tidak itu urusannya Tuhan. Ya, sembuh atau tidak itu urusannya Tuhan, tetapi bagian kita menolong orang-orang yang sakit, kita harus mengerjakan seperti Tuhan Yesus kerjakan ketika menolong orang yang lumpuh. Orang lumpuh itu berjalan, menolong orang yang buta, didoakan kesembuhan dan orang buta itu melihat. Ya, lakukan seperti yang Tuhan lakukan. Yang tidak Tuhan suruh ya tidak usah dilakukan. Hanya yang Tuhan suruh. Yang Tuhan suruh, bagaimana saya tahu itu Tuhan menyuruh saya? Baca Alkitab. Semua yang dikerjakan Tuhan Yesus harus kita kerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Mohon maaf teman-teman yang ada di RSC. Sebetulnya minggu depan saya itu rencana mau pulang ke Semarang karena sekalian bisa onsite ya, mengajar Bapak Ibu onsite ya, itu lebih enak daripada Zoom seperti ini, tetapi ada pergeseran jadwal sehingga saya harus melayani
lewat Zoom. Tapi saya harap pelajarannya bisa ditangkap sama seperti waktu saya bisa on-site face-to-face dengan ibu-ibu semuanya. Oke, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Masih 15 menit kalau sampai jam 12. Bagaimana caranya saya, misalnya keluarga saya ya, anaknya punya anak bayi, kemudian rewel di tengah malam, ya kan? Tengah malam rewel, tidak ada sebab. Ya, tidak ada sebab dia rewel. Nangisnya tuh keras sekali. Jadi beda ya, nangis biasa dengan nangis yang keras sekali sampai dia teriak-teriak itu sebetulnya dia diganggu oleh roh-roh jahat. Ya. Nah, itu biasa rentan memang anak-anak bayi, anak-anak kecil itu rentan diganggu oleh kuasa-kuasa gelap. Nah, ketika mungkin ada anak kita yang masih bayi dan kemudian mengalami hal tersebut, hari ini kita sudah mendengar firman dan kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Ya, aku takut Bu. Di dalam kasih yang sempurna tidak ada ketakutan. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, ya kan? Ya, roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh apapun yang ada di dunia ini. Roh Kudus, Roh Bapa sendiri, Roh Kristus, ya. Roh Kristus beda ya Bu dengan Roh Kudus, beda. Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri yang diberikan kepada orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia ada Roh Kudus di dalam dirinya. Roh Kristus itu Kristus yang sudah dari iblis, dosa dan maut. Ya, maut saja ditelan dalam kemenangan. Ya, pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati, maut saja ditelan di dalam kemenangan. Kunci maut sekarang sudah ada di tangan Yesus. Kunci maut sekarang sudah ada di tangan Yesus. Jadi kalau ada orang-orang, kenapa pada waktu saya mendoakan orang-orang yang di ICU dan orang-orang itu teriak goncang gitu ketakutan. Kenapa saya bisa menghardik iblis, roh maut keluar? Kenapa? Dan dia kemudian tenang. Kemudian dia bisa bernafas kembali tenang. Kenapa bisa begitu? Ada Roh Kristus di dalam diri saya. Di dalam diri saya ada Roh Kristus dan Kristus sudah memegang kunci maut. Allah maut, roh maut. Jadi ada roh maut. Roh maut itu dia mencoba untuk mencuri jiwa-jiwa untuk dibawa ke dalam neraka. Ya, makanya dia ketakutan. Dia harusnya roh maut itu minta izin dulu kepada Tuhan Yesus. Ya, yang punya kunci maut kan Tuhan Yesus. Harusnya dia minta izin dulu dengan Tuhan Yesus. Artinya apa? Orang-orang yang percaya kepada Yesus punya otoritas untuk mengusir roh maut. Ya, jika belum tiba waktunya, umurnya masih muda, ya, usir roh maut itu dari orang tersebut supaya dia masih bisa menyelesaikan destiny-nya. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada ya, saya saja yang bertanya ya dan menjawab sendiri. Baiklah. Bu Ana, terima kasih untuk pengajarannya hari ini. Bu mau tanya, kalau autis itu apakah bisa disembuhkan? Autis ya. Autis itu sebetulnya kalau dia didampingi dengan sangat telaten ya,
itu dia bisa sembuh. Einstein itu juga, Albert Einstein itu kan juga autis ya. Autis itu biasanya karena dia sangat terlalu pinter ya, sehingga dia energinya terlalu besar, sehingga seperti tidak bisa dikendalikan. Tapi sebetulnya orang-orang autis itu adalah orang-orang yang pintar. Pastikan bahwa orang tuanya terhubung dengan Tuhan. Waktu orang tuanya terhubung dengan Tuhan, percaya pada firman, menjaga hatinya terus, menghadirkan surga, maka anak itu bisa disembuhkan. Tetapi memang butuh yang namanya ketelatenan yang luar biasa. Kerasukan 1000 setan aja bisa sembuh kan, yang orang dirasa itu. Nah, autis itu kan butuh medis juga ya, mungkin ya. Butuh medis juga. Pokoknya yang penting orang tuanya terhubung dengan surga, kuasa perkataan, ucapkan perkataan yang baik. Tuhan, anakku ini pandai, cerdas. Tuhan, walaupun dia dibilang autis, tetapi dia akan menyelesaikan destiny-nya, yaitu sesuai dengan apa yang kau tulis atas dia, kehendakmu terjadi atas anak ini di dalam nama Yesus. Ucapan itu setiap hari. Ada perubahan, pasti. Oke. Yang baru hamil, kasih tahu, atau ada teman-teman yang masih muda yang baru hamil, kasih tahu. Berhati-hatilah ketika engkau hamil atau mengandung anakmu di dalam kandungan. Pastikan bahwa hati anak tersebut tidak terluka. Baik itu oleh perlakuan suaminya, baik itu oleh perlakuan siapapun, pastikan bahwa engkau menjaga hatimu tidak terluka supaya hati anak tersebut tidak terluka. Ya, waktu engkau hamil, engkau mengalami yang namanya tes, nyambung lagi ya. Ya, waktu engkau hamil, engkau membiarkan luka hatimu, itu melukai juga hati anak ini. Ya, sehingga nanti dia waktu dia lahir nanti juga dia akan mengalami yang namanya luka batin. Nah, kalau sudah luka batin itu rata-rata yang dirawat di rumah sakit jiwa itu, ya, hatinya terluka sejak dari dalam kandungan. Terus apa lagi ya? Jangan makan makanan yang pakai pengawet. Jangan makan makanan yang cepat saji. Pastikan makan dari rumah ya. Masak sendiri. Supaya apa? Dijamin kebersihannya dan bahan-bahan yang ada di dalam makanan itu apa, jangan sampai meracuni anak tersebut. Supaya anak itu lahir tidak autis. Dan autis bisa juga disebabkan karena obat-obatan ya, apa ya namanya itu, suntikan-suntikan apa itu, imunisasi, apalah itu. Waktu itu saya punya anak-anak 3, saya doa saya, Tuhan, mereka tidak autis, mereka adalah anak-anak yang pandai, cerdas, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu aja terus. Apakah waktu ibu hamil, ibu tidak mengalami tekanan dari suami atau tekanan dari luar? Saya mengalami, tetapi saya tetap menjaga hati saya shalom, damai sejahtera, sehingga anak itu tetap sehat waktu lahir. Apakah autis itu dari roh-roh jahat? Bisa terjadi seperti itu. Tapi bisa juga karena obat-obatan atau konsumsi yang salah pada waktu hamil. Makanan yang banyak pengawet. Ada lagi? Kalau sudah tidak ada, karena kurang 5 menit, ya, yuk kita berdoa. Berdoa ya. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur buat hari ini Engkau mengingatkan ketika kami dipanggil di rumah sakit jiwa, ataupun kami berada dimanapun Tuhan, baik kami dipanggil di dalam keluarga, di dalam komunitas, di dalam pekerjaan, dan kami bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan yang daripadamu. Mampukan kami Tuhan, sebagai anak-anak-Mu yang sudah terkoneksi dengan Engkau, sebagai bait Allah yang dipenuhi oleh roh Allah saja, kami berfungsi menolong mereka ya Tuhan Yesus.
bukan kami sesungguhnya, tetapi karena ada roh-Mu di dalam kami, ada kuasa otoritas Kau berikan kepada kami, ada kunci-kunci kerajaan surga Kau berikan kepada kami, maka kami akan berfungsi seperti yang Kau mau. Terima kasih Bapa di surga, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kebebalan hati kami, ampuni dosa ketidakpercayaan kami, ampuni Tuhan segala kedegilan hati kami. Hari ini Kau sucikan, kuduskan kami, dan Roh-Mu menguasai kami, mampukan kami mengerjakan seperti yang Kau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku berdoa untuk seluruh teman-teman yang ada di RSC, di PD Efrata ini Tuhan. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang akan mengurapi anak-anak-Mu, Engkau mengurapi mereka dengan kuasa dan otoritas dari tempat tinggi, dan para malaikat menolong mereka ketika mereka bekerja di rumah sakit jiwa. Tuhan berkati keluarganya, beri shalom, beri damai sejahtera. Berkati ekonominya semakin naik, diberkati semakin naik, bukan turun. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus berkati juga kesehatan pada seluruh keluarga besar di RSC PD Efrata ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk seluruh manajemen, direktur, dan juga seluruh karyawan-karyawati yang ada di rumah sakit jiwa. Beri shalom, beri damai sejahtera Tuhan. Dan biar terjadi open heaven. Open heaven terjadi. Ketika anak-anak-Mu berjalan di lorong-lorong, ya Tuhan, mereka mendapatkan atmosfer kerajaan surga melalui kehidupan anak-anak-Mu ini. Mereka mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita, mengalami lawatan, mengalami kesembuhan, sebab Engkau menyertai mereka. Terima kasih Bapa di surga, dan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus atas keluarga kami. Kami menolak setiap pekerjaan iblis roh-roh jahat atas kehidupan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga buat hari ini, dan kami terima berkat-berkat-Mu. Tuhan Yesus Kristus memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan Yesus Kristus menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus melindungi kami, memberkati kami, menghadapkan wajah-Nya kepada kami, dan memberikan kami damai sejahtera. Yang percaya katakan amin. 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 Oke, terima kasih. God bless. Terima kasih Bu Ana. Terima kasih teman-teman. Maaf Thank nggak you, bisa Bu gabung Ana. di RSC. Terima kasih Bu Semuanya Ana, buat semua. semuanya. Oke. Makasih. Thank you. Thank you, Tuhan berkati.